Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan semoga anak-anakku hebat semuanya dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik ya. Wah, kira-kira apa nih judul bukunya? Ini untuk sampulnya ya. Wah, ternyata ada anak-anak memakai seragam merah putih ya. Berarti anak-anak ini adalah anak-anak atau pelajar sekolah dasar. Yuk kita buka bersama. 3, 2, 1. Ada diskon. Wah, kira-kira apa ya isinya? Dan tentu saja buku ini ditulis oleh Kakak Erna Fitrini dengan ilustrator Kakak Laras Putri S. Ini merupakan buku jenjang B3. Dan buku ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan tentu anak-anak akan semakin kritis dan juga kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ini bukunya sangat menarik ya. Wah, covernya bagus sekali. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada diskon. Gol! Tendangan Yayo terjadi hampir bersamaan dengan suara peluit dari wasit. Yayo menunggu keputusan wasit. Yayo mengambil sepatunya yang terlempar di depan gawang. Gol Yayo dinyatakan sah dan tim Yayo menjadi pemenang. Setiap pemain mendapat hadiah berupa peralatan sekolah. Sebenarnya Yayo berharap mendapat hadiah uang untuk tambahan membeli sepatu baru. Belum cukup uangmu? Tanya Rizwan. Masih kurang, jawab Yayo. Sesampai di rumah, Yayo akan menjahit ulang sepatunya yang sobek. Sebentar lagi Om Willem akan panen cengkeh, kata Yayo saat mereka berjalan pulang. Memang sekarang ini mulai masa panen cengkeh di Tomohon, Sulawesi Utara. Ayo kita temui Om Willem, jawab Rizwan. Rizwan ternyata meminta pekerjaan sebagai pemetik cengkeh kepada Om Willem. Sebelumnya ia pernah memetik cengkeh di kebun kakeknya. Sementara
Yayo belum pernah menjadi pemetik cengkeh. Kaki Yayo pun sempat gemetar melihat tangga bambu yang digunakan para pemetik cengkeh. Namun, bayangan sepatu baru membuat ketakutannya hilang. Om Willem melihat Yayo dan Rizwan bergantian. Lalu katanya, "Ngoni dua masih kacili. Masih banyak kebun lainnya," gumam Yayo menyemangati dirinya sendiri sambil beranjak meninggalkan kebun Om Willem. Tapi tiba-tiba Om Willem memanggil mereka. "Hei, sini dulu." Akhirnya Om Willem memberi pekerjaan untuk Rizwan dan Yayo karena ternyata ada pekerjanya yang akan libur 3 hari. Tentu saja Yayo dan Rizwan senang dan menerima pekerjaan itu. Esok hari saat akan pulang, Yayo melihat kerumunan di meja Keke. Apa Keke lagi sakit? Pikirnya. Baru hari ini Keke masuk sekolah. Keke lama tidak bersekolah. Karena sakit, ia terjatuh dari pohon. Ternyata teman-teman berkumpul di meja Keke untuk melihat gantungan kunci buatan Keke. Selama tidak masuk sekolah, Keke membuat gantungan kunci. Kini gantungan kunci itu ditawarkan dan dijual kepada teman-temannya. "Ayo cepat!" Seseorang mengajak Yayo pergi. Yayo dan Rizwan bergegas. Ini hari pertama mereka bekerja untuk Om Willem. Mereka tidak mau terlambat tiba di tempat Om Willem. Keduanya bertugas menjemur cengkeh sampai kering. Tugas ini terlihat mudah, tetapi sebenarnya tidak. Mereka bertugas membolak-balik cengkeh dan menjaga agar cengkeh tetap kering. Aduh, mereka melakukan kesalahan. Seharusnya mereka mengangkat karung berisi cengkeh, tidak menyeretnya. Sekarang karung plastik itu robek. Akhirnya cengkeh-cengkeh berceceran. Dengan cepat mereka membereskan cengkeh-cengkeh yang tercecer. Tidak boleh ada cengkeh yang terbuang. Kalau Om Willem tahu, pasti ia akan marah. Yayo dan Rizwan menunggu saatnya membolak-balik cengkeh. Aroma cengkeh yang khas tersebar di udara. Untuk sebagian orang, aroma cengkeh bisa membuat mereka merasa tenang dan mengantuk. Namun sebagian orang lagi bisa merasa pusing jika menghirup aroma cengkeh ini. Jeder. Tiba-tiba Rizwan dan Yayo dikejutkan oleh suara petir dan hujan yang turun dari langit. Mereka bekerja dengan cepat, tetapi belum juga selesai. Cengkeh berceceran. Mereka lupa mengganti karung plastik yang sobek.
Untung saja ada bantuan dari pekerja lainnya. Ini menjadi hari pertama dan terakhir bagi Yayo dan Rizwan bekerja untuk Om Willem. Yayo dan Rizwan masing-masing mendapat sebungkus cengkeh. Yayo dan Rizwan ragu ada pemilik kebun lain yang mau memperkerjakan mereka. Untuk apa cengkeh sebanyak ini? Tiba-tiba Yayo teringat gantungan kunci milik Keke. Ini pun bisa jadi sepatu, pikirnya. Yayo segera mengambil kotak peralatan jahit milik ibunya. Yayo segera mengambil kotak peralatan jahit milik ibunya. Ia menyusun 10 kuntum cengkeh membentuk rantai. Namun ia tidak suka hasilnya. Ia menyusun dan membuat susunan yang baru dengan 5 kuntum cengkeh. Nah, sekarang ia puas. Kelima kuntum cengkeh itu dijahit jadi satu. Ia juga menambahkan tali penggantungnya. Yayo sangat bangga dengan gantungan kunci buatannya. Selain keren, gantungan kunci itu harum. Yayo menetapkan harga yang tinggi untuk gantungan kuncinya. Yayo membayangkan tidak lama lagi ia bisa membeli sepatu baru. Hei, aku punya gantungan kunci cengkeh, harum. Yayo menawarkan gantungan kunci buatannya ke teman-teman ketika ia baru tiba di sekolah. Berapa? Tanya mereka. Namun setelah tahu harganya, mereka meninggalkan Yayo. Menurut mereka harga gantungan kunci Yayo mahal. Mereka malah membeli gantungan kunci buatan Keke. Hingga jam pelajaran mulai, tak satu pun gantungan kunci Yayo laku. Teng, teng, teng. Yayo pun sadar harga gantungan kuncinya terlalu mahal. Oleh karena itu ia membuat keputusan cepat. Hei, sini, sini. Yayo memanggil teman-temannya. Ada diskon, kata Yayo. Teman-teman pun berebut membeli gantungan kunci Yayo. Yayo, tunggu, seru Keke. Gantungan kuncimu laku semua ya? Tanya Keke. Iya, 10 gantungan kunci, jawab Yayo sambil menghitung uangnya. Ini hasilnya 7.000. Yah, kamu rugi, kata Keke. Tuh kan, apa aku bilang, tambah Rizwan. Kok rugi? Tanya Yayo bingung. Aku dapat 7.000. Harga jual itu seharusnya lebih tinggi dari modal, jelas Keke. Yayo lupa bahwa cengkeh dan benang tidak diperoleh secara gratis.
Cengkeh didapat sebagai upah kerja Yayo di kebun Om Willem. Benang dibeli pakai uang ibu. Jadi berapa seharusnya harga gantungan kunci itu? Tanya Yayo. Keke dan Rizwan membuat perkiraan. Cengkeh, benang, dan upah kerja kira-kira seharga Rp3.000 untuk satu gantungan kunci. Jadi harga jualnya Rp5.000, Rp2.000 untung, teriak Yayo. Tapi nanti apa ada yang mau beli? Tanya Yayo ragu. Yayo, Rizwan, dan Keke tahu teman-teman sekolahnya sudah punya gantungan kunci. Jalan setapak itu mendadak sunyi. Yayo, Rizwan, dan Keke sibuk berpikir. Ternyata tidak mudah ya untuk mendapatkan uang. Namun Yayo dan Keke tidak berhenti membuat dan menawarkan gantungan kunci buatan mereka. Mereka menitipkan gantungan kunci buatan mereka ke toko-toko souvenir. Mereka juga menjualnya secara daring. Ada yang terjual dan ada yang belum terjual. Uang tabungan Yayo pun terus bertambah. Ia berharap tidak lama lagi ia dapat membeli sepatu baru. Nah, anak-anak, sangat menarik sekali ya. Tadi di dalam sini ada bahasa ngoni dua masih kacili. Nah, itu tadi artinya adalah kalian berdua masih kecil. Dan ceritanya sangat menarik sekali ini ya. Kisah dari Yayo yang ingin membeli sepatu baru. Dan mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Jadi anak-anak, janganlah patah semangat, jangan mudah menyerah. Teruslah menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tangguh ya. Sehingga anak-anak dapat mewujudkan semua mimpi dan cita-cita anak-anak. Tentunya dengan diiringi dengan ikhtiar, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya menjadi anak-anak yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Terus semangat belajar, terus semangat membaca, dan teruslah berusaha ya. Dan terima kasih untuk anak-anak atas segala perhatiannya. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah.